Halo semuanya, perkenalkan nama saya Steven dari Fakultas Matematika dan IPA Universitas Sumatera Utara, program studi Matematika dengan NIM 230803058. Nah, dengan kesempatan kali ini saya akan membahas tentang moralitas dari definisinya, tujuannya, dan beserta apa-apa saja nih yang harus kita ketahui moralitas menurut agama Buddha. Dalam kehidupan ini, manusia atau suatu kelompok tidak terlepas dari suatu tindakan apa yang diperbuatnya. Suatu perbuatan tidak hanya disertai adanya perbuatan fisik, ucapan, maupun pikiran, melainkan dikarenakan adanya suatu doktrin yang mendorong oknum untuk berbuat dengan jalan doktrin tersebut. Kebenaran maupun kesalahan itu hanya dapat diputuskan oleh seseorang yang terlibat dalam perancangan suatu doktrin. Misalkan nih, di hukum di Indonesia, hukum memanglah bersifat tertulis dan sudah disahkan oleh para ahli, serta setiap ayat-ayat dan pasal-pasal hukum memiliki unsur dalam membatasi atau memboboti kehidupan masyarakat, sehingga harus tunduk dengan hukum, tidak memandang apakah prinsip hukum itu tertulis dengan benar atau salah. Hukum juga selalu silih berganti dan selalu diamandemen setiap tahunnya. Secara kenyataan, hukum itu bersifat temporal, dinamis atau selalu berubah, dan secara perhimpunan atau diputuskan secara perkelompokan atau aristokrasi. Setiap manusia itu memiliki space dalam menjalankan visi misinya dalam segala aspek. Seandainya dari satu space yang ditunjukkan diiriskan dengan space lain di sekitarnya, pasti akan menciptakan suatu persamaan. Persamaan ini akan menciptakan suatu relasi antar space yang beririsan. Maka semakin banyak space yang diiris, semakin banyak menunjukkan suatu kebenaran dalam menjalankan visi misi. Tetapi jika space itu tidak atau kurang beririsan dengan space lain, maka tidak ada atau kurangnya bukti yang menggambarkan suatu persamaan akan kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pernah dengar tentang apa definisi moral. Jadi apa itu moralitas? Secara umum, moralitas merupakan kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas berlaku secara universal dan bersifat abstrak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan-tujuan dari moralitas. Adapun tujuan dari moralitas yaitu satu, yaitu untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat pribadi seseorang dan kemanusiaan. Yang kedua, untuk memotivasi manusia agar bersikap dan bertindak dengan penuh kebaikan serta kebijakan yang disadari atas kesadaran kewajiban yang berlandaskan moral. Yang ketiga, untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia, karena moral menjadi landasan rasa percaya terhadap sesama. Yang keempat, membuat manusia lebih berbahagia secara rohani dan jasmani karena menjalankan fungsi moral, sehingga tidak ada rasa menyesal, konflik batin, dan perasaan berdosa atau kecewa. Yang kelima, moral dapat memberikan wawasan masa depan kepada manusia, baik sanksi sosial maupun konsekuensi dalam kehidupan, sehingga manusia akan penuh akan pertimbangan sebelum bertindak. Yang keenam, moral dalam diri manusia juga dapat memberikan landasan kesabaran dalam bertahan di dalam setiap dorongan, naluri, dan keinginan atau nafsu yang mengancam harkat dan martabat pribadi. Kita sudah tahu apa-apa saja definisi moralitas beserta tujuannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang moralitas dalam pandangan agama Buddha. Jadi, di dalam agama Buddha, kita pernah mempelajari tentang sila. Nah, apa itu sila? Sila itu adalah etika dan moral. Nah, etika dan moral memiliki nilai yang
ekuivalen atau sama dengan moralitas, karena sama-sama menentukan kualitas tindakan yang mana benar dan mana yang salah, dan juga memiliki nilai pertanggungjawaban dalam menghadapi konsekuensi dari hasil yang diperbuatnya. Jadi itu aja pembahasan kali ini tentang moralitas. Saya harap kalian bisa memahami dari apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir video ini. Dan saya berterima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini sampai akhir. See you on the campus, everyone.